Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Tenda yang Bergetar Sendiri. Oke, sebelum lanjut, yang pernah masuk tenda atau pernah menggunakan tenda, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam di kaki Gunung Pangronga terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membuat tanah sedikit lembab dan udara penuh aroma basah khas hutan. Dalam kegelapan, hanya ada suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang tertiup angin malam. Doni dan 3 temannya, Reza, Fajar, dan Bayu, sedang melakukan pendakian akhir pekan. Mereka sudah tiba di pos terakhir sebelum puncak dan memutuskan untuk bermalam di situ. 4 tenda kecil berdiri di tengah hutan yang sunyi. Sambil duduk melingkar di sekitar api unggun, mereka mengobrol santai. Namun, ada satu hal yang mengganggu mereka sejak tiba di tempat ini. Suasananya terasa aneh, seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Ada yang merasa tempat ini agak ganjil enggak? Tanya Reza pelan. Jangan mulai, Za, saut Fajar. Kita capek, istirahat aja biar besok fit ke puncak. Doni hanya mengangguk. Ia sebenarnya juga merasa ada sesuatu yang salah di situ, tapi memilih mengabaikannya saja. Setelah makan malam, mereka masuk ke tenda masing-masing. Api unggun dibiarkan meredup dan suasana kembali sepi. Malam pun semakin larut. Doni terbangun karena suara aneh dari luar tendanya. Semula ia mengira hanya suara dedaunan tertiup angin saja, tapi suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang berjalan pelan di antara tenda mereka. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menajamkan pendengarannya. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki di sekitar tendanya. Doni menahan nafas. Ia mencoba mengintip dari celah tenda, tapi hanya ada kegelapan di luar. Perlahan, ia meraih senter dan menyalakannya. Begitu cahaya menerangi sekitar, suara langkah itu pun menghilang. Doni menarik nafas lega. Mungkin hanya imajinasinya saja. Namun, tiba-tiba tendanya bergetar hebat. Krosok, 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 krosok. Tenda itu berguncang seperti ada yang mengguncangnya dengan kasar. Doni terduduk ketakutan, memegang pisau lipatnya erat-erat. Reza, Fajar, Bayu, teriaknya panik. Tidak ada yang jawab. Tenda pun terus bergetar, semakin keras. Dan Doni nekat meraih resleting tenda dan menariknya cepat. Saat ia membuka tenda, guncangan langsung berhenti. Di luar, semua tampak normal-normal saja, tapi ada angin, tidak ada siapapun. Ia menyorotkan senter ke tenda-tenda temannya yang anehnya semuanya tampak baik-baik saja. Guys, kalian gak dengar apa-apa? Doni mencoba membangunkan mereka, tapi tidak ada jawaban dari dalam tenda itu. Dengan perasaan tidak enak, ia kembali masuk ke tendanya dan mencoba tidur lagi. Namun, rasa was-was membuatnya sulit memejamkan mata kembali. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki, bukan suara angin, tapi suara bisikan, tepat di samping tendanya. Pulanglah, pulanglah, sebelum kau ikut bersama kami.
Dan itu diulangi lagi sama seperti itu. Pulanglah, pulanglah, sebelum kau ikut bersama kami. Doni di situ sangat merinding. Nafasnya pun terengah-engah karena ketakutan. Ia segera menarik sleeping bag hingga menutupi wajahnya. Berusaha tidak bergerak. Detak jantungnya menggema di telinganya. Duk, 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 sampai terdengar jelas detak jantungnya. Dan tiba-tiba suara itu hilang entah kemana. Pagi datang dengan cepat. Matahari mulai menembus celah dedaunan, memberikan kehangatan pada hutan. Doni bangkit dengan kepala berat. Ia keluar dari tenda, berharap melihat ketiga temannya dan menceritakan kejadian semalam. Tapi sesuatu membuatnya membeku. Hanya ada satu tenda di situ, yakni tenda miliknya. Ia mengitari area perkemahan dengan panik. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Reza, Fajar, ataupun Bayu. Tidak ada barang-barang mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Doni pun mencoba menelepon mereka, tapi ponselnya mati. Lalu ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki banyak sekali mengelilingi tendanya. Dan yang paling mengerikan adalah jejak itu bukan hanya milik manusia. Beberapa di antaranya terlihat seperti bekas kain terseret. Pikiran Doni berputar-putar. Apa ada yang terjadi semalam? Kemana teman-temannya? Dalam kepanikannya, ia memutuskan untuk segera turun gunung. Sepanjang perjalanan pikirannya kacau. Setiap ia mencoba mengingat malam sebelumnya, kepalanya terasa sakit. Dan setibanya di pos pendakian, ia langsung bertanya kepada petugas, "Mas, rombongan saya yang bernama Fajar, Reza, dan Bayu, apa mereka sudah turun duluan?" Petugas itu pun mengernyitkan dahinya. "Rombongan Mas, sejak awal Mas naik sendirian. Mas kan bilang kalau mau solo hiking." Doni pun di situ terdiam, tubuhnya lemas tidak karuan. "Tidak mungkin Pak, saya datang berempat." Petugas itu tampak ragu. "Mas, mungkin perlu istirahat. Gunung ini memang ada kisahnya. Dulu ada rombongan pendaki yang hilang di sini. Jumlahnya 3 orang, sampai sekarang jasad mereka belum ditemukan." Doni pun di situ merinding bukan main. Nafasnya benar-benar berat, ketakutan dan panik di situ. Mungkinkah selama ini ia mendaki bersama mereka atau sendirian? Doni tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Setelah pulang, ia mencoba mencari informasi tentang kejadian di gunung tersebut. Benar saja, 3 pendaki pernah hilang di tempat yang sama bertahun-tahun yang lalu. Nama mereka adalah Reza, Fajar, dan Bayu. Persis seperti teman-teman Doni tadi. Nama yang sama dengan teman-teman khayalannya. Mungkin karena Doni kesepian, akhirnya arwah Reza, Fajar, dan Bayu menghampiri Doni. Karena Doni suka naik gunung, kebetulan arwah mereka bertiga mengajak Doni untuk mendaki. Sejak saat itu, Doni tidak pernah lagi mendaki sendirian. Ia sadar bahwa alam memiliki misterinya sendiri dan ada yang tidak boleh diganggu. Dari kejadian ini atau dari cerita ini, mungkin yang bisa kita ambil adalah alam adalah tempat yang indah, tetapi juga penuh dengan misteri. Selalu hormati tempat yang kita kunjungi. Karena apa? Mungkin kita tidak pernah benar-benar sendirian.
Barangkali setiap langkah kita atau setiap aktivitas kita ada yang mengawasi, ataupun sebenarnya ada yang ikut beraktivitas dengan kita. Jadi selalu hati-hati, jangan sombong, intinya itu. Jangan sombong dan jangan merasa kesepian. Kalau toh memang kesepian, cari teman yang kira-kira bisa diajak ngobrol, benar-benar cari keramaian, cari aktivitas, biar tidak sendirian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi penonton pertama dari video terbaru kami. Oke, terima kasih. See you next time.